Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam hotelier. Selamat sore teman-teman semua yang menyaksikan acara diskusi podcast pada hari ini yang akan menghadirkan narasumber yang luar biasa untuk menggali informasi pengetahuan bagi kita semua, yaitu dari praktisi kesehatan Profesor Dr. Zainal Mutakin, SP, PSK, PAK, PhD. Beliau bertugas di RSUP Karyadi Semarang. Selamat sore, Prof. Dan pada kali ini juga menghadirkan narasumber yang kedua, yaitu Bapak Heru Isnawan, selaku Ketua BPD PRI Jawa Tengah. Selamat datang Bapak-Bapak di channel Indonesia Hotel News yang akan menyajikan, memberikan informasi bagi seluruh stakeholder perhotelan di Indonesia. Monggo saya persilahkan kepada Profesor Zainal untuk bisa memberikan paparannya terkait apakah dunia perhotelan ini sudah siap menghadapi new normal, dan kira-kira apa yang harus dilakukan atau dipersiapkan supaya kita ini mencegah penyebaran COVID-19 walaupun kita sudah memulai kegiatan bisnis di tempat kita masing-masing. Selamat datang kepada semuanya, juga terutama kepada narasumber kita pada sore hari ini, Profesor Dr. Zainal dan Pak Heru Isnawan. Profesor Dr. Zainal ini adalah praktisi profesional yang bekerja di RSUP Karyadi, seorang dokter yang menangani COVID-19 di Kota Semarang dan Jawa Tengah, yang tentunya juga bisa memberikan pencerahan kepada kita semua secara teknis bagaimana kita harus menangani pandemi ini dari sisi kesehatannya. Dan hadir juga di sini Pak Heru Isnawan selaku Ketua BPD PHRI Jawa Tengah yang nanti akan memperlengkapi kita semua dalam perspektif bisnis bagaimana mempertemukan secara teknis kesehatan dan bisnis ini bisa berjalan bersamaan untuk kepentingan kita bersama. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempersilahkan kepada Profesor Dr. Zainal untuk menyampaikan paparannya melalui materi yang sudah disiapkan. Monggo, Prof. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada sedikit koreksi bahwa betul saya dokter di Rumah Sakit Karyadi, tetapi saya tidak termasuk dalam tim yang secara langsung menangani pasien COVID. Ya, karena bidang saya bukan bidang penyakit paru atau penyakit dalam ya, yang langsung berhubungan dengan COVID, tetapi bidang saya kan bedah. Tetapi tidak menutup kemungkinan ya bahwa yang saya tanganin itu termasuk pasien COVID yang punya penyakit lain. Ya, sehingga itu yang menyebabkan saya dan teman-teman waktu itu sempat terpapar dan sempat positif. Ya, nah, saya akan bercerita terkait dengan waktu terpapar itu bahwa langkah-langkah seperti apa yang kita lakukan dalam rangka memutus penyebaran atau penularan COVID ini. Ya, jadi yang istilahnya adalah kontak tracing dan tes. Itu awal pembicaraan saya akan di situ. Jadi saya akan mulai dengan ininya Mas, screen saya nanti ya. Setelah itu nanti saya akan kasih contoh beberapa kasus yang terjadi di hotel, di kantor ya, di mana klaster yang terjadi yang itu diteliti, ditelaah dengan mendalam sehingga jadi bahan kita untuk melakukan pencegahan ya, klaster di restoran, di mobil angkutan ya antar kota sama di di perkantoran. Itu sebagai contoh yang saya berharap dari contoh itu kita bisa mengambil
makna apa sih yang mesti kita lakukan. Karena semuanya sudah diberikan oleh pemerintah, sudah disuruh kita itu pakai masker, kita itu cuci tangan. Itu sudah dilakukan oleh semua orang. Dan menjaga jarak, ya. Dan pengalaman saya dan teman-teman bisa tertular itu juga jadi bahan. Kenapa sih kok masih bisa tertular gitu ya? Oke, saya minta share screen saya kalau gitu. Yes. Oke ya, jadi gambar ini itu bercerita tentang kontak tracing dan tes. Terus upaya masker, cuci tangan, APD sesuai risiko sudah semuanya, tapi apa yang terlewatkan dari cerita ini? Jadi cerita ini berawal tanggal 21 Maret. Ya, 21 Maret itu kebetulan tim bedah saraf di Karyadi itu mengoperasi seorang pasien. Pasien bukan pasien COVID, ya. Dan waktu itu screening yang dilakukan rumah sakit adalah screening secara klinis, artinya itu tanda-tandanya saja, bukan dites pasiennya, bukan. Jadi dilihat gejalanya, ada batuk, ada sesak napas apa tidak, ada demam atau tidak, semuanya. Ya, pasien itu butuh tindakan operasi untuk dipasang selang di kepalanya. Itu pasien anak-anak, Mas. Kita tidak menyadari bahwa pasien itu ternyata berasal dari seminggu sebelumnya dirawat di daerah zona merah. Tapi kita nggak tahu. Lah, setelah 3 hari kemudian kok salah satu staf atau dokter di dalam tim saya itu demam, kita mulai berpikir, ya, jangan-jangan pasien yang kemarin itu COVID-nya positif gitu. Jadi itu kita minta kepada rumah sakit, ini namanya kontak tracing ceritanya. Kontak tracing. Jadi ada 3 staf saya yang kita minta rumah sakit untuk 3 orang staf itu dites. Ya, kita minta terus dipenuhi oleh rumah sakit tanggal 26 dilakukan tesnya tes swab. 26 dites swab, hasilnya baru keluar tanggal 1 bulan 4. Yes. Butuh semingguan kira-kira. Dari 3 orang yang dites ternyata 1 positif COVID, dan ini pasti positifnya karena tesnya bukan tes rapid yang melihat antigen, ini tes swab. Ya, betul-betul dia positif. Nah, berdasarkan positifnya 1 orang itu, langkah kita lebih jauh lagi. Kita minta kepada rumah sakit untuk melakukan tes kepada sebanyak 30 orang yang kira-kira terpapar terhadap pasien yang tadi dioperasi tanggal 21 Maret dan sempat kumpul dengan staf yang positif itu. Ya, 30 orang dites. Kita minta dites, dipenuhi tesnya tanggal 6 sampai tanggal 8 itu selama 3 hari berturut-turut, ya, masing-masing kita dites 2 kali. Ya, hasilnya ternyata diketahui baru seminggu kemudian ada 20 orang dari 30 yang dites itu. 20 orang itu ya yang spesialisnya ada 4 dokter spesialis termasuk diri saya dan ada 16 staf yang lagi sekolah spesialis namanya PPDS istilahnya ya. Jadi itu yang menyebabkan kami semua kemudian dikarantina. Nah, ini belum berhenti di sini ya. Belum berhenti, namanya kontak tracing dan tes. Jadi karena selama 1 minggu setelah dites tanggal 6 sampai 8, hasilnya baru tahu tanggal 13 sampai 15, itu ada jeda 1 minggu. Selama jeda itu kita semua pulang ke rumah, kumpul anak istri, ada yang bapak ibunya di rumah semua. Jadi kami ini sudah beresiko bisa menulari orang lain. Lah, untuk informasi bahwa saya dan teman-teman yang dinyatakan positif itu betul-betul orang sehat yang tidak ada gejala apapun. Jadi kami itu kalau enggak itu bisa nulari orang lain. Kami sehat semua. Ya ini pelajaran baik sekali. Ya anak yang ada orang tua di rumahnya semuanya untuk dites juga. Ya kebetulan oleh rumah sakit dipenuhi dengan tes rapid. Itu dilakukan tanggal
April ya, setelah kami diisolasi semua. Dites, alhamdulillah hasilnya memang tidak yang reaktif. Ya, non reaktif semuanya. Itu belum berhenti. Ya, kenapa? Karena selama seminggu setelah 1 minggu itu saya itu 2 kali praktek. Saya ketemu pasien. Artinya ada risiko saya nulari ke pasien saya yang ketemu saya selama saya sudah positif tapi belum tahu kalau saya sudah positif. Hasil tesnya belum tahu kan. Jadi saya lewat rumah sakit ya minta tolong pasien-pasien itu dihubungi via telepon, pasien yang sempat kontak sama saya, perawat di rumah sakit yang kontak sama saya juga diperiksa semuanya, dilihat. Pasien itu kita telepon, ditanya ada gejala apa enggak. Kalau yang ada gejala, salah satu demam, sesak napas, batuk atau apa, untuk periksa ke dokter. Tapi yang tidak ada gejala, kita minta semua orang itu untuk melakukan karantina mandiri selama 2 minggu. Ya, itu kontak tracing tadi. Nah, coba kemudian saya dan teman-teman itu mencoba mengevaluasi diri, kenapa sih kami semua ini kok bisa positif? Dari mana? Kami sudah pakai masker, kami sudah cuci tangan, kami sudah pakai APD sesuai tingkat risiko. Artinya APD itu nggak mesti harus hazmat lengkap, enggak. Ya kalau ketemu langsung dengan pasien yang positif di meja operasi maupun di poliklinik, ya harus lengkap, hazmat dan sebagainya. Tapi kalau polikliniknya itu untuk pasien yang non-COVID, ya itu tidak selengkap itu. Jadi ada apa istilahnya APD itu APD level 1, 2, 3 gitu. Nah, terus salah satu analisa kami yang terlewatkan itu ada 3 hal, Mas. Ini untuk pelajaran untuk teman-teman yang ada di perhotelan dan restoran, penting sekali. 1 adalah ventilasi, 2 adalah durasi, dan 1 jarak. Jadi saya dan teman-teman itu setiap selesai bertugas dengan segala APD tadi selesai, kemudian kami ini dengan masker dan pasti pakai topi, pakai masker, pakai kacamata, itu duduk ngobrol di satu ruangan. Ruangan itu ruangan tentunya ber-AC di rumah sakit. Yang ventilasinya bukan udara luar. Ruangan itu ventilasinya tertutup ventilasi AC. Dan kami masih dengar ya? Dengar. Oke, jadi kami di ruangan yang sama selama lebih dari 2 jam bersamaan, ngobrol, duduk, nonton TV bareng, dan sebagainya. Walaupun jaraknya 1 meter, tapi itu yang kami curigai. Ya, ventilasi berperanan, nanti ada beberapa bukti yang sudah diteliti. Terus durasi, jadi lama kami itu. Kalau cuma ketemu orang di dalam lift itu cuma semenit enggak nyampe, atau ya di dalam lift lewat. Ya, walaupun sudah dijaga, tapi yang lama itu adalah duduk ngobrol bareng di ruangan bareng, ya. Terus ini, jadi kita akan ke sana. Saya akan kasih contoh beberapa kasus yang dianalisa dengan mendalam, ya. Oke. Ini kejadian, ya. Ini tulisan ilmiah yang nanti akan muncul di majalah ilmiah nanti tanggal 7 Juli 2020. Jadi belum muncul, tapi sudah ada penjelasannya, abstraknya ada, dan saya mencoba menampilkan ini. Ini outbreak, ya, suatu klaster terbentuk dari restoran di Guangzhou, Cina. Jadi bangunannya bangunan lantai 5, lantai 3-nya itu restoran tertutup. Artinya tertutup itu tidak ada jendela udara luar, betul-betul ventilasi AC, ya nggak ada jendela. Bisa dilihat di situ gambarannya, bentuknya, ruangannya, ya. Jadi ceritanya tanggal 24 Januari 2020 itu gedung lantai 5, resto di lantai 3 full AC tanpa jendela. Ada 3 keluarga makan siang bersama di 3 meja berbeda. Ya, A, B, dan C. Sore harinya pasien dari meja A 1 orang toh, ya, pasien A1 itu demam dan batuk-batuk. Kemudian masuk rumah sakit dirawat. Ya, ternyata COVID-nya positif. Itu dari 1 pasien itu ternyata tanggal 5 Februari, berarti ada 2 minggu jarak jeda. 5 Februari total ada 9 orang yang ketemunya cuma di restoran itu yang positif.
Ya, terdiri atas dari keluarga A sendiri ada 4 orang, keluarga B ada 3 orang, dan keluarga C ada 2 orang. Dan dipastikan dengan telaah tracing yang baik, pasti tidak ada sumber penularan lain kecuali si A1. Jadi paling tidak dugaannya A1 itu menulari minimal 1 orang keluarga B dan 1 orang keluarga C. Kemudian dilanjutkan penularan antar keluarga di dalam keluarga. B itu nularin beberapa di keluarga B, C-nya nularin keluarga C. Nah, nggak ada dipastikan itu. Nah, kemudian dianalisa lagi jarak antara satu ya si yang sakit A1 itu dengan orang lain di meja B dan di meja C itu jaraknya lebih dari 1 meter. Tetapi masalahnya ada gambarnya itu dilihat arah AC-nya, Mas. Coba lihat AC-nya itu dari atasnya meja C, arahnya ke arah B sana, ke arah A dan ke arah B. Oh, ya. Lihat ya. Ya. Jadi sirkulasi udara putaran itu dianggap sebagai aliran strong air flow. Itu membuat droplet itu. Orang makan kan buka masker kan, orang makan itu pasti buka masker, nggak bisa makan pakai masker kan, ya. Jadi penularan itu akibat strong air flow sehingga dropletnya itu meluas dan tidak ada bukti penularan secara aerosol itu tidak ada. Dari mana buktinya? Sampel udara inflow sama outflow AC-nya diperiksa dan tamu di meja lainnya itu negatif, Mas. Yang kena itu meja yang kena strong air flow itu arah aliran AC itu. Jadi ada saran di sini yang saya kasih warna kuning di atas, bagaimana mengatur sistem ventilasinya, memperhatikan arah aliran udara AC dan menambah jarak antar meja. Ya, setiap hotel ada restoran dan ini akan bisa terjadi seperti ini. Ya, berdasarkan kasus ini kemudian pemerintah mengambil kebijakan, PHRI-nya di Cina sana, di Korea, di Jepang buat kebijakan untuk ngatur ini. Jadi kejadian-kejadian ini dianalisa betul, di tracing. Oke, berikutnya. Ini yang kedua. Ini juga sama. Nanti 28 Agustus 2020 terbit nanti. Ini outbreak di satu perkantoran di Korea, call center kantornya itu di Korea Selatan. Jadi kantor ini gedung kebetulan lantainya berapa, ada sekitar hampir 20 lantai, tapi outbreak ini hanya terjadi di lantai 11. Jadi dilakukan tes karena ada outbreak ini pada 1.143 orang yang kerja di kantor itu. Ya. Yang dari lantai 11 itu ada 216 pegawai di lantai 11. Hasilnya ternyata 97 orang positif COVID, semuanya bekerja di lantai 11. Ya, hasil kontak tracing, ya, itu total 43% dari lantai 11. Nah, dari 97 orang yang positif ini ternyata dilihat lokasi kerjanya itu yang 93 orang itu di satu ruangan blok besar. Yang ruangan itu mereka seharian jam 9 pagi sampai jam 5 sore di ruangan itu. Bersamaan. Kenapa kok yang di ruangan lain di lantai 11 juga itu hanya cuma berapa orang? 4 orang. 5 orang di lantai di ruangan sama-sama lantai 11-nya. 5 orang. Karena ya sirkulasi AC-nya beda. Ventil ini gedung 11 kalau dibuka jendela anginnya pasti kuat banget. Jadi mereka nggak buka jendela, betul-betul AC. Jadi yang di sini dianalisa itu kenapa kok nggak terjadi penularan dengan orang-orang di lantai lain karena mereka memanfaatkan lift yang sama. Dan di lobi juga mereka kalau pagi sempat mampir di lobi minum kopi atau apa itu di lobi bersama-sama. Tapi kenapa di lantai lain yang kumpul sama yang di lantai 11 ini nggak ketularan? Jadi analisa mereka kesimpulannya adalah durasi interaksi yang lama seharian. Bukan ketemu di lift itu sebentar doang mereka sudah pada pakai masker.
udah cuci tangan, segala macam udah. Kenapa kok lantai lain enggak gitu loh. Jadi yang ditekankan di sini pentingnya analisa ini adalah bahwa mereka sering buka mulut juga. Wong itu call center, ya call center mestinya mereka. Ya. Jadi pasti sempat orang itu pakai masker atau sesekali buka ya. Tapi mereka seharian itu loh durasi yang lama. Jadi sebab penularan dan kemudian juga ditelaah lebih jauh lagi. Ada 34 anggota keluarga pegawai yang juga terkena, ya. Sehingga mereka semua dites semua di Korea itu mass testingnya akhirnya memutus penularan dengan mass testing supaya keluarganya jangan tertular, supaya keluarga itu nggak nularin orang lain dan sebagainya akhirnya dilakukan semua. Tapi ini satu contoh kedua bahwa tadi pertama adalah ventilasi. Ini bukan soal ventilasi aja, tapi durasi. Jadi membedakan kenapa kok yang di lantai lain ketemu di lift, ketemu di lobi tidak tertular, tapi yang kena semua di lantai 11 adalah durasi mereka seharian bersama-sama. Itu poin yang didapat dari kejadian ini, ya, durasi. Terus yang ketiga, ini bis di Hunan, bis antar kota yang perjalanannya butuh waktu sekitar 4 jam traveling time. Full AC, tanpa ventilasi udara luar. Tapi ya udara luar masuknya kalau pintu dibuka udara luar masuk. Ya penumpang naik, penumpang turun itu ada udara luar. Jadi dari 1 orang terjadi penularan ke 9 orang yang lain. Yang pertama itu yang baju merah, yang warna merah. Lihat ya, warna merah ya. Iya. Ini penumpang yang ternyata positif. Terus ini terjadi ada penularan dari orang-orang yang sakit semua ditelusuri, yang ketemunya itu orang-orang itu kontaknya sempat kejadian bersama-samanya itu ya di dalam bis ini gitu loh. Setelah ditelaah, ini kejadiannya kan dicari mundur gitu loh Mas. Dari kejadian kapan terus mundur ditelusuri. Ya, lah jarak yang kena, yang ketularan itu duduknya ditelusuri juga sampai ada yang 4,5 meter Mas. Dari si A ini. Itu masih bisa di dalam bis yang sama, bisnya tertutup pakai AC. Yang aneh bahwa yang pakai baju jambon pink ya, yang pink itu di seberang itu dia masuknya ke bis itu tidak bersamaan dengan si A ini. Si A turun, dia naik ke bis setengah jam kemudian, selisih 30 menit dari turunnya si A. Yang merah turun, kemudian yang warna ungu atau warna jambon itu yang baru naik selisih setengah jam. Oh, itu ya. Jadi kenapa nggak bersamaan kok bisa ketularan? Jadi dianggap bahwa dengan sirkulasi tertutup di dalam bis antar kota yang traveling time-nya 4 jam itu virus itu masih bertahan di dalam sirkulasi udara di dalam bis itu meskipun sumbernya tidak ada, sudahan. Lebih dari 30 menit, paling tidak. Karena jarak naiknya si ungu itu dengan si baju merah itu selisih 30 menit. Setelah merah turun, dia baru naik. Jadi artinya kesimpulan dari kejadian ini semua adalah ventilasi yang tertutup itu amat berbahaya. Bahkan dengan jarak 4,5 meter ya, dan virusnya bisa bertahan di udara lebih dari 30 menit kemudian. Jadi ini 3 kejadian ini itu sesuatu yang penting sekali kita telaah untuk nanti aplikasinya. Ini sesuatu tambahan dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita berupa tadi cuci tangan, pakai masker, jaga jarak semuanya. Tapi kita nanti lihat bahwa yang namanya ventilasi, durasi, dan jarak itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Jadi jaraknya boleh dekat, tapi kalau di dalam lift kan dekat itu. Nggak sampai 1 meter. Ya, walaupun di dalam lift sudah dikasih kotak-kotak kan. Tetapi mereka itu sebentar, gitu loh. Sebentar itu beda. Tapi kalau jaraknya
deket tapi lama. Lah, yang bermasalah adalah lamanya itu, durasinya. Bukan, jadi antara jarak itu bukan sesuatu yang mutlak. Jaraknya kalau sudah lebih dari 1 meter aman, tergantung durasi. Ada interaksi antara jarak dengan durasi. Ya, bukan sekedar jarak berdiri sendiri. Nanti kita lihat anjuran protokolnya. Ini pengalaman lain. Ya, kenapa Jepang kok kelihatan tenang-tenang, baik-baik, padahal Jepang itu tidak melakukan upaya tes massal kayak Korea atau Australia atau mana gitu ya, enggak. Di Jepang itu tiap tahun, tiap pergantian musim itu ada wabah flu. Dan di sana orang-orang yang kena flu itu kemudian supaya tidak menulari sekitarnya dilakukan vaksinasi untuk flu. Ini flu bukan COVID, bukan ya. Jadi ada program vaksinasinya. Jadi di Jepang itu tiap kecamatan ada seorang petugas yang fungsinya kayak detektif tapi detektif kesehatan. Tugasnya melacak. Ya, tugasnya itu kontak tracing. Itu sudah rutin, petugas itu ada, dan petugas ini semua diaktifkan semuanya dalam kaitan dengan COVID ini untuk melakukan pelacaan. Dan dengan pelacaan semua yang ada kontak dites semuanya, yang positif diisolasi semuanya. Itu yang membuat mereka berhasil mencegah penyebaran. Meskipun tidak dilakukan tes massal sebagaimana Cina dan Korea. Dan petugas ini itu punya hubungan timbal balik dengan para warga di kecamatan itu. Hubungan HP dan sebagainya. Ini sekedar contoh kalau seandainya di tempat kita, di lingkungan kita ada yang sakit, itu perlu itu. Vietnam itu kapasitas ekonominya nggak lebih baik dari Indonesia loh. Terbatas sekali. Mereka nggak masalah ya seperti kita di Indonesia. Tapi di awal wabah mereka itu belajar dari Jepang, mereka melakukan pelatihan surveillance. Jadi lulusan SMA dikumpulin semuanya, diajari caranya jadi detektif kesehatan. Kita di Indonesia sebenarnya punya petugas di desa-desa yang tugasnya mencari jentik nyamuk demam berdarah itu loh. Ya, tapi itu kita tidak berpikir memanfaatkan seperti itu. Jadi ini dilatih, pekerjaan baru digaji, orang-orang ini setelah dilatih digaji untuk melakukan surveillance, contact tracing. Ini yang membuat Vietnam berhasil membatasi pandemi dengan langkah-langkah yang sederhana. Ya, kalau Singapura lain lagi. Singapura belajarnya dari SARS dan MERS yang pernah terjadi, kita juga pernah mengalami. Mereka memelihara kapasitas fasilitas yang dimilikinya, laboratorium dengan PCR yang banyak, SDM yang memadai, jumlah RS yang setiap saat rumah sakit itu sudah bisa diubah. Mau butuh jadi ICU semuanya atau jadi isolasi semuanya bisa. Itu dipelihara, mereka berpikir ke sana. Oke ya, jadi di Indonesia saat ini ya angka penularan itu masih tinggi sekali. Kalau ada istilah RO atau R0 itu ya, di mana satu orang kalau RO-nya 2,5 rata-rata Indonesia, itu satu orang kalau sekarang ada 100 orang yang sakit di sini, maka 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi ada 250 orang yang tertular dari orang yang 100 ini. Kalau RO-nya 2,5. Di Jakarta terakhir angkanya 0,99, makanya Jakarta boleh mulai itu. Saya nggak tahu Semarang angkanya berapa, itu bisa ditanyakan nanti. Dari perhotelan menanyakan di tiap wilayah beda-beda. Ya, angka di Indonesia 1,9 sampai 5,7. Artinya kita bisa aman melangkah itu kalau satu orang ini nularinya sudah bisa nulari tidak lebih dari satu orang, kurang dari satu orang. Artinya kalau sekarang ada 100 orang sakit, maka nanti yang sakit ini kan sembuh. Ya, maka bulan depan atau 3 minggu lagi yang sakit cuma 60 orang, kalau 0,6, kalau 0,7 gitu. Wabahnya terkendali namanya. Di Indonesia gambarnya yang di atas itu, ini sampai hari tanggal 6 kemarin. Angkanya masih naik terus, ya belum. Semarang juga saya lihat semakin banyak. Jadi belum terkendali kesimpulannya ya di Indonesia lah. Terus apa sih untuk kita semua ya, bukan hanya untuk dokter tapi untuk dari perhotelan juga sama. Pertama adalah keluar rumah saat pandemi ini bagaimana? Ada faktor namanya VDJ ini.
ventilasi, durasi, dan jarak itu tidak berdiri sendiri tapi berinteraksi. Makin overlap, jadi sudah durasinya lama, jaraknya dekat, ventilasinya seperti yang dicontohkan tadi, maka risiko tertularnya besar sekali. Ya, jadi ventilasinya kita usahakan ventilasi yang memenuhi syarat, makin dibuka. Artinya apa? Kalau dibuka udara luar masuk itu, andaikan ada virus di situ dari seseorang, virus itu terdilusi larut di dalam udara yang banyak. Jadi kadar virus yang sampai kalau orang itu ketularan itu bukan terus semua orang ketularan sakit, bukan. Tergantung viral load istilahnya. Jumlah virus yang masuk ke tubuh orang itu. Kalau udaranya tidak mengalir, udaranya tertutup, itu viral load-nya tinggi. Virusnya itu kumpul semua. Tapi kalau udara dibuka, jendela dibuka di luar, itu virusnya mengalami dilusi istilahnya. Terdilusi, kadar virusnya jadi rendah sekali. Ya, jadi saat ini rumah merupakan tempat yang paling aman. Ya, rumah itu tempat yang paling aman. Walaupun sulit untuk benar-benar menghilangkan. Jadi resikonya itu bukan soal tertular atau tidak tertular, hitam putih itu bukan. Kalau sudah jarak itu aman, kalau sudah cuci tangan cuci ini enggak, belum tentu. Jadi itu spektrum. Spektrumnya itu terkait, ya. Dan itu bisa diminimalisir. Salah satunya adalah protokol VDJ ini, ventilasi. Hindari ruang publik atau ruang transportasi publik dengan ventilasi atau sirkulasi udara tertutup. Ya. Ini maskernya nggak digambar ya, maskernya nggak digambar. Oke. Terus durasi. Kalau kita ini semua adalah saya dapatkan saran ini berdasarkan mempelajari apa yang dilakukan masyarakat Jepang. Ya, apa yang dilakukan masyarakat Jepang. Usahakan durasi ketemu bercakap-cakap dengan orang lain itu maksimal 5-15 menit. Kalau mau lebih dari 15 menit online. Ketemu boleh ya, tapi ini tolong masker tetap wajib. Ini kan enggak digambar maskernya ya, Mas ya. Terus jarak. Jarak bicara dengan lawan bicara atau orang lain publik itu 2 meter, Mas. Ya, kan ada yang bilang 1 meter, 1,5 meter segala macam, maka amannya itu 2 meter. Tapi juga tadi durasinya berapa lama gitu loh. Jadi atur juga batasan orang di dalam satu ruang publik. Jadi ini beberapa contoh risiko kalau di ruang terbuka, ya. Risiko rendahnya pasti di rumah, jalannya hanya keluar rumah ke halaman, ke teras luar, stretching, olahraga ringan, bermain, pakai masker, cuci tangan, sabun, semuanya. Terus risiko sedang itu olahraga sendiri, jogging atau sepeda dengan memilih rute yang sepi, cuci tangan, jangan sentuh wajah. Pergi ke taman, ya jaraknya 2 meter dengan siapapun. Hindari sentuh barang-barang publik, ayunan, bangku, jangan bicara terlalu keras, itu tadi. Risiko tinggi adalah olahraga bersama. Jadi di ruang terbuka pun itu olahraga bersama risiko tinggi, jogging atau sepeda dengan teman-teman, bermain futsal, badminton di luar atau dalam ruangan, pertemuan komunitas, konser dan sebagainya itu berisiko. Sekarang kalau di rumah, ya walaupun tetap di rumah, tetap tadi sirkulasi udara dengan membuka jendela dan pintu secara berkala. Boleh pakai AC, tapi dibuka secara berkala. Nah, risiko tinggi itu bepergian keluar rumah untuk durasi yang singkat seperti pergi ke supermarket, apotek, bank, walaupun sudah pakai masker. Ya, protokol VDJ ini penting sekali. Jadi cuci tangan, jangan sentuh wajah, transportasi umum. Ya, minta kalau naik transportasi umum jendelanya dibuka dengan kapasitas penumpangnya 50%, tadi sudah diatur seperti itu, tapi jendela dibuka. Terus pertemuan dalam ruang tertutup dalam waktu yang lama. Lah ini yang paling berbahaya. Jadi di gedung tempat bekerja, di mall, di gym, bioskop, ya, kegiatan di ruangan tertutup untuk waktu yang lama sebaiknya dihindari. Transportasi umum di bis,
kereta, ya, dan yang ramai dan tanpa aliran udara atau perjalanan udara jarak jauh, ya lebih lama, lebih jauh, lebih lama. Ketemunya tadi bis tadi itu 4 jam, bis antar kota tadi, ya. Jadi tadi ya kesimpulannya adalah selain apa yang sudah dilakukan pemerintah, maka ventilasi, durasi, jarak ini penting. Ada interaksi antara ketiganya. Jadi protokol VDJ akan sangat membantu mencegah penyebaran lebih luas dan masif saat kehidupan new normal dijalankan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Heru dan teman-teman. Iya. Matur nuwun, Prof. Sama-sama. Wah, ini informasi yang luar biasa ini. Mohon bisa di stop screen-nya. Iya. Oke. Oke. Ya, informasi yang luar biasa buat kita semua dan membuat saya berpikir nih, Prof. Tadi dijelaskan kayak gitu, tambah pusing saya nih. Rasanya Pak Heru juga sama ikut dengan adanya durasi ini loh, Prof. Durasi ini yang menjadi kunci bagi kita yang bekerja di industri perhotelan. Yang pertama tentunya kita memikirkan karyawan. Karyawan itu durasi dalam satu hari itu sudah 8 jam itu minimal. Yang kedua, durasi boleh lama, asal tadi toh ventilasinya. Nah, itu kuncinya. Nanti kita akan dengar dari Ketua PHRI yang kita sama-sama, karena kondisi hotel ini kebanyakan adalah high-rise building dengan semua sirkulasi udara itu memanfaatkan AC. pusat pada yang namanya air conditioner. Ini agak yang beresiko adalah kalau di lobi itu orang bertukar masuk itu keluar masuk ya. Singkat, di restoran singkat ya, lobby itu singkat. Kalau di lounge, di restoran juga relatif singkat. Nah ini kalau kamar pun mungkin relatif aman karena itu private dan ada beberapa yang ada ventilasi yang pasti kalau dibersihkan pasti juga dibuka. Nah kita bingung dengan yang namanya MICE ini. Nah, monggo Pak Heru dari sisi perhotelan kira-kira bagaimana dengan kisi-kisi yang sudah diberikan oleh Profesor Dr. Zainal ini terkait dengan VDJ ini protokol. Monggo Pak. Terima kasih Mas Adi. Prof Zainal matur nuwun sekali, wah luar biasa sore hari ini. Banyak hal baru yang tentunya kita dapatkan. Tapi sekaligus memang nah ini tadi yang seperti disampaikan Mas Adi itu. Jadi memang tapi sebenarnya terima kasih banyak sekali lah Prof ya, waktunya dan kesempatannya yang sore hari ini. Jadi kita itu dalam kebingungan begini Prof Zainal, bahwa hotel ini kan saat ini yang banyak, di Indonesia lah saya bilang gitu ya. Mungkin more than 50% gitu dari hidupnya dari MICE gitu. MICE, di mana MICE itu identik dengan berkumpul di satu ruangan dengan durasi yang cukup lama. Yang tadi persis Prof Zainal sampaikan. Nah, terus tadi disampaikan juga, Mas Adi menyampaikan bahwa banyak gedung-gedung kita itu yang high-rise building. Di mana high-rise building itu kan tentunya kita tahu ruangannya tertutup, ber-AC, dan kemungkinan kalau sudah lebih dari berapa nih 5 lantai ke atas kalau harus membuka jendela pasti tadi yang seperti diperkirakan ya anginnya juga sudah nggak kondusif lagi, tidak bersahabat lagi. Nah, kira-kira ini bagaimana nih solusinya? Ini memang antara pendekatan bisnis dengan pendekatan ekonomi dengan kesehatan. Karena mau tidak mau bahwa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa teman-teman itu kebanyakan hidupnya sudah dari MICE. Ya lebih dari 50% lah ya. Nah, ini mau tidak mau kan dalam mempersiapkan dalam waktu pendek ini, kalau di Jakarta PSBB-nya sudah transisi, kemudian PKM kalau Semarang sudah mulai ancang-ancang meskipun belum terlalu kondusif begitu. Nah, ini sebaiknya bagaimana mensikapi hal ini gitu. Karena kalau saya lihat, saya dulunya sebelum ini mau bertanya ke panjenengan itu kalau misalkan dari resepsionis bagaimana, ternyata itu sangat waktunya kan dari sisi durasinya pendek ya.
sehingga tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, ini yang saya khawatir di sisi ruang di kamar juga gitu, karena sifatnya private tadi yang disampaikan Mas Adi, kepentingan juga begitu ya. Tapi ini kami yang mungkin dari sisi MICE ya, yang mungkin punya peluang lah bagaimana bukan mensiasati ya, kalau mensiasati kan berkesan negatif ya, tapi bagaimana tetap ada keberlangsungan tapi secure dalam hal kesehatan. Nah, monggo, Prof. Zainal. Ya, jadi kalau MICE dalam arti kemudian terjadi konferensi atau kongres atau rapat umum banyak orang di ruangan yang besar, saya rasa itu juga mungkin masyarakat masih menghindari itu untuk waktu yang dekat ini kan. Ya. Masyarakat menghindari. Tapi kalau dalam skala yang lebih kecil, ya 10-20 orang, itu mungkin akan bisa terjadi dan mungkin akan Semarang diizinkan sampai 30 sementara ini. Sampai 30 ya. Jadi seleksinya adalah pertama ya. Jadi saran saya adalah kalau seperti itu bagaimana membuat pertama udara ruang itu harus disteril dulu toh sebelum dimulai acara. Ruangan itu mejanya, alat-alatnya ya caranya terserah, banyak cara untuk mensterilkan ruangan. Ya, salah satu cara yang ditempuh oleh rumah sakit kita itu di kamar bedah untuk mau operasi itu setiap hari kamar bedah kita walaupun sudah steril bersih itu ada lampu ultraviolet yang dinyalain ya selama berapa menit gitu di pagi hari dan di malam hari rutin sebelum ruangan itu dipakai dan setelah dipakai, Mas. Karena tidak mungkin mengandalkan sirkulasi udara ya, Bro. Kamar bedah tertutup toh, kamar bedah tertutup pakai AC. Jadi ruangan itu adalah ada risiko alat-alat semuanya, tapi ultraviolet ini hanya boleh untuk barang, nggak bisa orang. Kalau kita ultraviolet lampu ini, tanaman itu akan layu. Jadi benda hidup nggak boleh, benda mati bagus. Ya ultraviolet sterilitas ini. Atau penyemprotan yang seperti apa, pokoknya mensterilkan ruangan itu salah satu cara. Terus pengunjungnya yang 30 orang itu ya di screening betul. Ya, kita harus ingat ini loh, bahwa yang sakit dan bisa menulari seperti pengalaman saya itu orang itu tidak bergejala, Mas. Saya dan teman-teman yang 20 orang itu tidak pernah ada demam. Jadi betul-betul sehat, taunya positif ya karena dites. Jadi kalau ada kegiatannya itu nanti lama pelatihan, misalkan bukan cuma sehari, tapi ini pelatihan atau workshop apa yang tiap hari, beberapa hari orang itu kumpul bersama, maka syaratnya setiap orang itu harus dites. Minimal rapid test. Rapid test kalau enggak mau swab ya rapid test. Peserta kegiatan yang dia bersamaan untuk beberapa hari. Beda dengan yang kegiatannya cuma beberapa jam tok, Mas. Untuk memastikan betul dia itu bisa nulari orang apa enggak. Ya walaupun dia kalau ngetesnya cuma suhu tok diukur pakai termogan itu enggak reliable sama sekali. Orang sakit yang saya enggak pernah panas kok, enggak pernah demam kok. Mungkin atau kalau salah satunya juga bisa jadi setiap kali mereka meeting itu mungkin selain tadi physical distancing tadi, selain jarak, kemudian mungkin harus tidak boleh terlalu lama ya, mungkin harus break atau apa, coffee break atau isoma begitu itu yang. Dan kalau saat break dibuka udaranya lebih baik kalau mungkin, udaranya biar ngalir. Baik, mungkin nanti kunci-kunci dari teman-teman yang solusi, ketika untuk new normal itu akan berlangsung. Mas Adi mungkin monggo Mas Adi yang kalau ada yang lain. Menarik ini Pak Heru. Artinya sebetulnya masih ada solusi yang tadi disampaikan oleh dokter. Kita perlu lakukan itu disinfektan sebelum memulai acara. Dan saya setuju banget itu dengan Pak Heru. Artinya kita bisa berkala, kan rapat rata-rata 6-8 jam.
kita bisa pecah itu menjadi tiga segmen, ya, 2 jam. Break morning, kemudian ada isoma, kemudian coffee break afternoon. Menurut saya itu jaraknya sudah aman belum, Prof ya? Maksudnya durasi, maaf, durasinya udah aman belum ya? Durasinya ya aman, tetapi dengan hal-hal yang lain tadi. Dengan saat istirahat itu ruangan itu dibuka, udaranya harus mengalir. Ya, terus mereka semua juga cuci tangan lagi dan sebagainya. Betul. Artinya kita harus rutin melakukan disinfektan dan sirkulasi udara dijalankan gitu ya, Prof. Ingat tadi protokol VDJ ini sudah dijalankan seluruh pemerintah dan masyarakat Jepang, tapi di Indonesia tidak melakukan itu. Ya, saya baru dengar istilah ini ya, baru sekarang ini. Dapat ilmu baru, Mas Adi. Wah, luar biasa, ini pengetahuan luar biasa. Harusnya ini disosialisasikan ini. Ya saya sosialisasikan kok. Ini direkam tuh sama ini direkam dan akan ditampilkan nanti. Jadi luar biasa. Kalau kemarin kami ada wawancara dengan Pak Wali Kota Pak Hendi, itu RO di Kota Semarang itu masih di atas 1, Prof. Kalau saya tidak salah mengingat itu 1,3. Nah, itu memang makanya PKM itu diperpanjang jilid ketiga ini. Tetapi ya sekali lagi kami dari sisi bisnis, pelaku bisnis concern dengan kondisi yang ada di tempat kami masing-masing, dan sekarang sebetulnya bulan Juni itu lebih baik daripada bulan Mei dan bulan April secara bisnis maksudnya. Jadi sudah ada 1-2 meeting, ada pernikahan dengan tetap kita melakukan protokol COVID, kita tetap membatasi sampai 30 orang sesuai dengan ketentuan dari PKM itu. Tetapi ini menjadi perhatian kita secara khusus bahwa ada protokol VDJ yang harus kita perhatikan juga, terutama dari sisi durasi lupanya. Terus jangan sampai karyawan hotel jadi sumber. Jadi semua yang bekerja di sumber, misalkan makanan di dapur, itu harus kalau bisa semua harus sudah dites semua, tesnya harus negatif. Ya, karyawan hotel sendiri itu. Jangan sampai sumbernya dari karyawan hotel kan? Ya. Betul. Tanpa gejala tadi. Betul. Wah, luar biasa ini masukannya, luar biasa pengetahuan yang kita bisa gali pada sore hari ini. Dan ini buat teman-teman yang mendengarkan nanti dan melihat acara diskusi kita ini, bahwa nanti bisa ditambahkan di tempatnya masing-masing, baik di hotel maupun di restoran, tadi ilustrasi yang sudah di draft untuk bulan Juli, jurnal di CDC di bulan Juli dan bulan Agustus sudah dibocorkan oleh Dr. Zainal gitu ya. Nah, itu informasi yang sangat berharga bahwa outbreak itu terjadi atau penularan itu terjadi bisa melalui airflow itu, strong airflow yang jadi tadi contoh di dalam bis antar kota itu bisa jadi bukan bis antar kota tapi ruangan hotel kita kan? Betul. Dan itu contohnya tadi di ruangan restoran juga sama. Ada selisih 30 menit antara yang sumber awalnya dengan yang ketularan itu ada selisih 30 menit. Nggak ketemu aja masih bisa ketularan karena ruangan yang sama. Tertutup. Gitu. Tertutup, Pak. Betul. Tertutup. Makanya kita perlu disinfektan itu secara berkala gitu ya, Prof ya. Kalau yang UV tadi, apakah ada UV yang untuk satu ruangan, Prof? Jadi, Mas bisa tanya Pak Ganjar itu udah beli untuk kamarnya, Mas, untuk ruang rapatnya. Oh, gitu ya. Pak Ganjar bilang sama saya dia belinya kemahalan, makanya dia nggak buka, dia ketipu harganya kemahalan, makanya nggak mau buka harganya berapa gitu loh, nggak mau ngomong. Karena dia merasa tertipu gitu. Oh ya. Tapi sebetulnya ada ya UV untuk ruangan itu ada ya. Itu lampu kayak neon setinggi 1,5 meter memanjang tegak gitu, ada bawahnya ada pegangannya di bawah bisa berdiri gitu, dan itu dinyalain. Tapi nggak boleh kena orang kan, nggak boleh orang benda hidup, nggak boleh. Berarti itu ditinggalkan pada waktu ruangan kosong dinyalakan, nanti ruangan isi dimatikan gitu ya. Itu bisa diulang. Tiap 2 jam tadi orang keluar, diulang lagi. Ini jadi menarik ini Pak Heru. Nggak usah ngelapit tiap 3 dan sebagainya, nggak usah. Ya, ini kita bisa
meminimalkan variabel cost justru, tapi memang ada investasi ini. Pilihannya apakah capex gitu ya, capital expenditure, atau variabel kita semprot-semprot terus dengan tenaga dan disinfektan gitu ya. Ya. Kalau sekarang disinfektan dulu, Mas. Ya kan? Ya. Tapi saya tertarik itu harganya berapa sebetulnya. Telepon Pak Ganjar, mawon, telepon Pak Ganjar. Nanti searching bisa, Mas. Tanya sekretarisnya. Ya. Menarik, Prof. Zainal. Ya, Pak Heru mungkin ada yang ditambahkan pesan untuk teman-teman hotel? Ya, tentunya harapan saya kepada teman-teman yang mendengarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Prof. Zainal, mudah-mudahan jadi acuan dari sisi yang lain untuk menambah khasanah sehingga hotel kita dan masyarakat merasa secure ketika berkunjung ke tempat kita. Mudah-mudahan ini jadi rujukan bagi kita semuanya. Dan matur nuwun Prof. Zainal yang sudah banyak sekali memberikan ilmunya pada kita semuanya. Tentunya jadi amal soleh panjenengan lah. Dan Mas Adi juga terima kasih untuk waktunya nantinya mempublish kepada teman-teman. Dan terima kasih Mas Adi, nuwun, Prof. Zainal. Terima kasih semuanya. Matur nuwun, saya yang mengucapkan terima kasih ini kepada Prof. Zainal yang sudah membagikan informasi yang luar biasa, pengetahuan buat kita semua, terutama dalam mencegah penyebaran COVID di tempat kita masing-masing. Dan matur nuwun Pak Heru untuk waktu dan kesempatannya kita bisa mengadakan dan memfasilitasi diskusi ini dengan baik. Teman-teman, informasi yang luar biasa ini dan tadi yang paparan dari Prof. Zainal itu bisa direkam dengan baik dan ditambahkan protokol di tempat kerjanya masing-masing di hotel maupun di restoran sesuai anjuran dari Ketua PRI Jawa Tengah Pak Heru Isnawan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Prof. Zainal dan Pak Heru. Ya, kita sampai pada penghujung acara diskusi pada sore hari ini. Baik, sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, salam hotelier.